Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bibi Vita. Di sini saya akan menjelaskan himpunan simbol-simbol non-terminal. Konsep dasar. Dalam pembicaraan grammar, anggota alfabet dinamakan simbol terminal atau token. Kalimat adalah deretan hingga simbol-simbol terminal. Bahasa adalah himpunan kalimat-kalimat anggota bahasa bisa hingga kalimat. Simbol-simbol berikut adalah simbol terminal. Huruf kecil awal alfabet misalnya A, B, C. Simbol operator misalnya tambah, kurang, dan simbol tanda baca misalnya koma dan titik dua. String yang tercetak tebal misalnya if, then, dan else. Simbol-simbol berikut adalah simbol non-terminal. Huruf besar awal alfabet misalnya A, B, C. Huruf S sebagai simbol awal. String yang tercetak miring misalnya X dan STMT. Huruf besar akhir alfabet melambangkan simbol terminal atau non-terminal misalnya X, Y, Z. Huruf kecil akhir alfabet melambangkan string yang tersusun atas simbol-simbol terminal misalnya X, Y, Z. Huruf Yunani melambangkan string yang tersusun atas simbol-simbol terminal atau simbol-simbol non-terminal atau campuran keduanya misalnya A, B, dan G. Sebuah produksi dilambangkan sebagai A, B artinya dalam sebuah derivasi dapat dilakukan penggantian simbol A dengan simbol B. Simbol A dalam produksi terbentuk A, B disebut ruas kiri produksi, sedangkan simbol B disebut ruas kanan produksi. Derivasi adalah proses pembentukan sebuah kalimat atau sentensial. Sebuah derivasi dilambangkan sebagai A, B. Sentensial adalah string yang tersusun atas simbol-simbol terminal atau simbol-simbol non-terminal atau campuran keduanya. Kalimat adalah string yang tersusun atas simbol-simbol terminal. Jelaslah bahwa kalimat adalah kasus khusus dari sentensial. Pengertian terminal berasal dari kata terminate atau berakhir. Maksudnya derivasi berakhir jika sentensial yang dihasilkan adalah sebuah kalimat atau yang tersusun atas simbol-simbol terminal itu. Pengertian non-terminal berasal dari kata not terminate atau belum atau tidak berakhir. Maksudnya derivasi tidak berakhir jika sentensial yang dihasilkan mengandung simbol non-terminal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan produksi. Yang pertama, aturan produksi dinyatakan dalam bentuk A ke B. A menghasilkan atau menurunkan B. Yang kedua, A simbol-simbol untuk ruas kiri, B simbol-simbol untuk ruas kanan. Ketiga, simbol-simbol dapat berupa terminal dan non-terminal, di mana non-terminal dapat diturunkan menjadi simbol yang lainnya. Umumnya simbol terminal disimbolkan dengan huruf kecil A, B, C, DSB. Sedangkan untuk simbol non-terminal simbolkan dengan huruf besar atau kapital. Contoh aturan produksi bisa kita perhatikan gambar sebagai berikut. Untuk selanjutnya, grammar dan klarifikasi Chomsky. Grammar G didefinisikan sebagai pasangan 4 tuple P, P, S, dan Q dan dituliskan sebagai P dalam kurung P, P, S, Q, di mana P himpunan simbol-simbol terminal atau himpunan token-token atau alfabet, P himpunan simbol-simbol non-terminal, S, I, V simbol awal atau simbol start, Q himpunan produksi. Berdasarkan komposisi bentuk ruas kiri dan ruas kanan produksi, Chomsky mengklasifikasi 4 tipe grammar. Bisa kita perhatikan gambar sebagai berikut. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Mulyanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang derivasi kalimat dan penentu bahasa. Derivasi kalimat dan penentu bahasa terdapat 4 contoh yang akan ditampilkan berikut ini. Terima kasih. Saya di sini akan
melanjuti presentasi teman saya. Terutama kali, perkenalkan, nama saya Didi Rinaldi. Saya akan menyampaikan tentang menentukan grammar sebuah bahasa. Tentukan sebuah grammar bahasa. Konteks untuk bahasa L bilangan non negatif genap. Jika bilangan tersebut terdiri dari 2 digit atau lebih, maka 0 tidak boleh muncul sebagai pertama. Jawabannya, langkah kunci digit terakhir bilangan harus genap. Digit pertama tidak boleh 0. Buat 3 himpunan terpisah. Bilangan genap 0, bilangan genap dengan 0n, serta bilangan ganjil J tersebut.